Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ya, meskipun dilaksanakan secara online. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah metode penelitian di pertemuan keempat, yang mana pembahasannya adalah mengenai metode pengumpulan data. Jadi sudah dipaparkan di materi sebelumnya ya, bahwa dalam melakukan penelitian, salah satu tahapan penting yang perlu kita lakukan adalah pengumpulan data. Nah, ada beberapa sumber dalam pengumpulan data ya. Secara sumber itu ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Disebut juga sebagai data asli atau data baru yang sifatnya adalah up to date ataupun yang terbaru. Nah, dari data primer ini kita harus melakukan pengumpulannya secara langsung. Ya, teknik yang bisa digunakan ada beberapa macam, seperti observasi atau pengamatan. Jadi kita mengamati langsung objeknya ya. Kemudian wawancara, kita mewawancarai responden secara langsung, atau diskusi terfokus, focus group discussion atau FGD. Penyebaran kuesioner ya, termasuk kita kalau membuat angket atau kuesioner kita sebarkan, itu juga termasuk data primer, atau dari jurnal penelitian. Sedangkan jenis yang kedua, sumber datanya secara tidak langsung, yaitu disebut sebagai data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Yaitu kita sebagai peneliti itu sebagai tangan kedua ya, bukan yang mendapatkan data secara langsung, tapi kita mengambil dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini bisa diperoleh dari berbagai sumber. Misalkan kalau di Indonesia sendiri ada namanya Biro Pusat Statistik atau BPS, itu termasuk data sekunder, atau dari buku, laporan, dan lain-lain ya. Atau bisa juga mengambil dari berbagai sumber website yang menyediakan dataset secara internasional, misalkan ada Kaggle, Google Dataset, data.gov, UCI Machine Learning Repository, dan lain-lain ya. Ini termasuk data sekunder karena kita mengambil datanya sudah dari sumber yang tersedia. Nah, salah satu jenis pengumpulan data primer yaitu observasi atau pengamatan, yang mana dengan metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian, sehingga pelaku berpartisipasi dan berinteraksi secara langsung secara wajar. Kendala atau kekurangan dari metode ini adalah ketergantungan atau bergantung dari karakter dan kemampuan dari masing-masing peneliti dalam mengamati subjek penelitiannya, sedangkan kelebihannya adalah bisa menunjukkan situasi secara aktual, kemudian tingkat objektivitasnya tinggi, kemudian dalam prosesnya juga bisa berpedoman dengan menggunakan pedoman pengamatan. Adapun tujuan dari observasi, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dari objek penelitian dan segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut ya, dengan cara kita melakukan pengamatan secara langsung dengan panca indera. Jadi bisa melihat kondisinya secara langsung, mendengarkan, kemudian merasakan ya bagaimana kondisi di lapangan. Dari hal ini nantinya bisa ditarik kesimpulan ataupun paparkan ya bagaimana kondisi tersebut dan dituangkan dalam laporan ataupun karya ilmiah yang bisa dibaca oleh pihak lain sebagai bahan pembelajaran atau sebagai bahan rujukan atau referensi. Manfaat observasi ya, diantaranya adalah bisa dikonfirmasi hasil observasinya nanti dengan hasil penelitian, atau di cross check atau ditarik hubungannya. Kemudian bisa mendeskripsikan secara jelas kondisi di dunia nyata, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penelitian atau penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan ya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika kondisinya sama ya, bisa jadi hasil penelitian juga akan relevan dengan objek yang diteliti oleh peneliti berikutnya. Kemudian manfaat yang lainnya bisa menceritakan peristiwa secara kronologis ya, karena diceritakan sesuai dengan realita yang di lapangan, yang diamati, dan juga bisa dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang lain. Ya. Nah, adapun kelemahan dari metode observasi diantaranya adalah yang pertama membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan, jadi kurang efisien dari segi waktu ya.
harus terlibat secara langsung di lapangan mengamati prosesnya. Jadi harus memerlukan waktu dan tenaga disiapkan untuk bisa mengamati secara langsung. Kemudian bisa jadi objek yang diamati itu juga menjadi tidak nyaman karena gerak-geriknya atau aktivitasnya jadi dilihat ya, diamati bagaimana cara kerjanya atau kegiatannya. Kemudian tidak semua informasi juga bisa diperoleh hanya dengan melakukan pengamatan ya. Maka perlu ditunjang dengan metode pengumpulan data yang lain. Kemudian jenis-jenis observasi ada 3 jenis diantaranya, yaitu observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan adanya observer atau pengamat yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dan sebaliknya yang observasi non-partisipasi artinya tidak ada keterlibatan langsung dari observer ataupun peneliti di dalam objek yang diteliti. Sedangkan jenis yang kedua, observasi sistematis atau disebut juga observasi berkerangka, artinya sudah ditentukan terlebih dahulu kerangka pengamatannya akan seperti apa, termasuk faktor-faktor apa saja atau hal-hal apa saja yang akan diobservasi atau perlu untuk diamati lebih lanjut di dalam objek penelitian. Kemudian jenis yang ketiga, observasi eksperimental atau percobaan ya, observasi yang dilakukan terhadap situasi yang sudah dipersiapkan atau disetting sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek tertentu. Jadi sudah disiapkan kondisinya atau sudah dibuat skenarionya ya untuk bisa diamati lebih lanjut. Nah, kemudian selain observasi tadi adalah metode pengumpulan data primer. Nah, berikutnya adalah wawancara, ini juga termasuk metode pengumpulan data primer. Wawancara ada 3 pendekatan dasar dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu melalui wawancara, di mana 3 pendekatan ini mencakup 3 jenis persiapan, konseptualisasi, dan instrumen yang berbeda menurut Patent 2006. Setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, yaitu tujuannya juga berbeda-beda ya. Ada wawancara yang berupa percakapan informal, jadi wawancara yang sifatnya mengalir. Ada pendekatan pedoman wawancara secara umum dan wawancara terbuka yang dibakukan. Nah, wawancara sendiri ada jenis-jenisnya ya, diantaranya ada wawancara seleksi atau screening interview. Wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang qualified untuk masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian ada wawancara yang dilakukan menggunakan media elektronik atau telepon, yaitu telepon interview. Jadi tidak secara langsung berhadapan tatap muka ya, tapi menggunakan metode atau media telepon. Kemudian ada wawancara kelompok atau panel or group interview, yaitu wawancara yang dilakukan oleh 2 atau lebih pewawancara dengan 1 responden atau sebaliknya, 2 atau lebih responden dengan 1 pewawancara. Atau jenis-jenis yang lainnya juga bisa dibedakan menurut prosedur ataupun menurut sasaran penjawab. Menurut prosedur ada wawancara terpimpin atau interview guide atau control interview atau structure interview. Artinya dalam melakukan interview itu pertanyaannya, poin-poinnya itu sudah disiapkan semua gitu. Jadi sudah jelas kerangkanya, tidak melenceng dari pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi tujuannya nanti hasil wawancaranya akan seragam. Kemudian ada wawancara tidak terpimpin, yaitu lebih bebas ya, seperti percakapan dan lebih mengalir, atau wawancara bebas terpimpin yang mana lebih mengalir juga tapi tetap ada kerangka yang membatasi ataupun mengarahkan jalannya wawancara secara pertanyaan-pertanyaannya itu sudah ada kerangkanya. Kemudian menurut sasaran penjawab ada wawancara perseorangan, yaitu yang dilakukan dari 1 pewawancara dengan 1 responden. Kemudian ada wawancara kelompok yang dilakukan antara 2 atau lebih pewawancara dengan 2 atau lebih responden gitu ya, atau 2 atau lebih pewawancara dengan 1 responden, atau sebaliknya 2 atau lebih responden dengan 1 pewawancara. Ya intinya dilakukan secara kelompok. Atau research interview, wawancara untuk penelitian, diagnostik interview ini di dunia kesehatan ya, untuk melakukan diagnosa misalkan dilakukan oleh dokter ke pasiennya, atau intake interview yang digunakan untuk salah satunya adalah menentukan metode ataupun perawatan ya, ataupun treatment yang tepat
untuk si pasien ataupun customer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini berikutnya adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini dari modelnya, ini termasuk ke wawancara terpimpin ya. Jadi sudah disediakan instrumen wawancaranya ataupun kerangka dari wawancaranya. Bahkan di instrumen wawancara ini juga sudah disediakan alternatif jawaban. Jadi dari responden nanti hanya tinggal menjawab dari pilihan jawaban yang sudah disediakan. Contoh wawancara terstruktur seperti ini. Jadi ada pertanyaan, contohnya bagaimana tanggapan Bapak Ibu, saudara-saudari terhadap informasi yang ada pada aplikasi Mobile Nusa Mandiri ini. Nah, kemudian di sini sudah disediakan ada 4 opsi jawaban yang tinggal dipilih oleh responden. Jadi jawabannya nanti secara keseluruhan dari seluruh responden nanti akan seragam. Kemudian wawancara yang tidak terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Yang digunakan pedomannya itu hanya garis besarnya saja, tapi tidak seperti wawancara terstruktur yang sampai dengan jawabannya itu sudah ada pilihannya seperti itu. Jadi akan lebih mengalir dan pertanyaannya mungkin seragam tapi jawabannya nanti berupa deskripsi gitu ya. Jadi akan lebih bermacam-macam dan bervariasi antara satu responden dengan yang lain. Berikutnya adalah metode pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Ini termasuk pengumpulan data primer juga. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner atau angket itu nanti akan terdiri dari pertanyaan dan bisa jadi ada opsi jawaban ya yang salah satunya harus dipilih oleh responden. Nah, jawaban di dalam kuesioner itu ada 2 jenis, yaitu ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup. Angket ataupun jawaban di kuesioner yang sifatnya tertutup itu alternatif jawabannya sudah disediakan. Jadi contohnya menggunakan skala Likert ya, dari sangat tidak setuju, netral, setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, itu sudah ada pilihannya, jadi tidak bisa menjawab di luar itu. Sedangkan untuk metode yang jawabannya terbuka, yaitu responden bisa bebas menuliskan jawabannya tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada pilihan yang disediakan ya. Atau dalam satu kuesioner itu juga bisa kombinasi antara jawaban terbuka maupun jawaban tertutup. Biasanya untuk jawaban yang terbuka yang berupa deskripsi ataupun jawaban bebas itu diletakkan di paling bawah ya. Untuk penyebaran kuesioner sendiri itu boleh menggunakan print out ya, silakan di print gitu atau menggunakan media Google Form yang sekarang sudah lazim digunakan. Nah, ini kuesioner memiliki 2 sifat, yaitu terbuka dan tertutup, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau yang kuesioner bersifat tertutup, jawabannya sudah disediakan, contohnya tadi skala Likert atau misalkan setuju, tidak setuju, ya atau tidak gitu. Jadi hanya menjawab sesuai dengan alternatif yang ada. Sedangkan kuesioner terbuka itu jawaban responden bisa dituliskan secara langsung sesuai dengan jawaban mereka masing-masing. Nah, dalam pembuatan kuesioner ini perlu ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas sebelum kuesionernya nanti disebarkan secara luas kepada responden. Jadi, idealnya adalah dilakukan penyebaran data di lingkup yang sempit untuk hanya pengujian saja. Jadi, nanti hasil dari responden di wilayah yang sempit itu nanti akan diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa kuesioner yang dibuat itu memang valid dan reliable. Nah, nanti kalau secara pengujian sudah dinyatakan valid dan reliable untuk seluruh item atau pertanyaan di kuesioner, baru kuesioner yang fix disebarkan kepada responden secara luas untuk diambil datanya dan digunakan dalam penelitian. Kuesioner bisa dinyatakan valid jika kuesioner bisa mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Kemudian bisa dinyatakan reliable jika kuesioner yang digunakan secara konsisten bisa menangkap jawaban responden.
Tahapan dalam pengembangan dan perancangan kuesioner yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dari survei ataupun tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian menentukan grup sampling, jadi sudah diketahui populasinya secara luas, kemudian dihitung sampelnya ya. Misalkan menggunakan rumus Slovin ya, sudah ada rumusnya, tinggal kita inputkan nilainya. Kemudian nanti akan muncul sampel yang diperlukan dan kita tentukan grup sampling yang tepat untuk sebagai responden. Kemudian kita melakukan penyusunan kuesioner dengan cara bisa menggunakan referensi yang ada di penelitian-penelitian sebelumnya yang kira-kira relevan ya. Kemudian penyusunan kuesioner ini juga nanti ditentukan skala pengukurannya. Nanti ada beberapa jenis skala pengukuran ya. Kemudian setelah kuesioner selesai akan disebarkan ke responden untuk kita kumpulkan datanya. Kemudian nanti setelah terkumpul datanya akan diproses lebih lanjut untuk diinterpretasikan atau ditarik kesimpulannya. Untuk penelitian kualitatif, pertanyaan itu bisa menggunakan pertanyaan terbuka karena sifatnya adalah deskriptif atau narasi. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif lebih disarankan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang mana opsi atau alternatif jawabannya itu sudah disediakan. Kemudian nanti bisa juga digabungkan dengan pertanyaan terbuka di bagian akhir. Nah, dalam pertanyaan tertutup biasanya sudah ada opsi jawabannya. Kita bisa menggunakan beberapa skala pengukuran. Skala pengukuran kuesioner ini tujuannya adalah untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Contohnya ketika kita mengisi kuesioner kan pilihan jawabannya itu misalkan menggunakan skala Likert yang pertama ya. Pilihan jawabannya itu biasanya ada 4 atau 5, mulai dari sangat tidak setuju, netral, setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, kemudian nanti akan diubah menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu supaya bisa diolah menggunakan tools statistik. Jadi mengubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Yang pertama tadi skala Likert sudah dicontohkan bisa skala Likert 5 skala atau skala Goodman yang memberikan jawaban tegas atau jelas. Contohnya benar, salah, ya atau tidak, pernah atau belum pernah. Kemudian ada skala pengukuran semantik diferensial yang mana berbentuk bipolar atau dua kutub berlawanan. Misalkan ada menarik, membosankan gitu ya. Kemudian nanti ada rentang angkanya di antaranya yang bisa kita pilih lebih mendekati ke menarik atau mungkin lebih mendekati ke membosankan. Misalkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Dari strong ke weak ya, ada dari kuat ke lemah. Nah, nanti responden bisa memilih lebih condong kemana dari 5 pilihan ini, nanti bisa dipilih salah satu. Kemudian rating scale, yaitu responden bisa memilih angka yang paling menggambarkan jawaban mereka dari skala 1 sampai 10 misalkan atau 1 sampai 5. Bentuknya bisa seperti ini. Jadi ada pertanyaan, kemudian jawabannya diberikan opsi 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 ya, memilih salah satu. Skala nominal, yaitu data yang berupa label atau kategori, contohnya pengisian jenis kelamin. Untuk pria itu dikasih nilai 1, wanita nilainya 2. Kemudian ada skala ordinal untuk menentukan peringkat ataupun urutan. Jadi misalkan tingkat pendidikan dimulai dari SD, SMP, SMA, sarjana, itu nilainya bertingkat ya. SD misalkan 1, SMP 2, SMA 3, sarjana 4, magister 5, dan seterusnya. Ini adalah macam-macam skala pengukuran yang bisa digunakan untuk survei ataupun kuesioner yang sifatnya pertanyaan tertutup. Nah, dalam menyusun pertanyaan ataupun mengurutkan pertanyaan di dalam kuesioner yang perlu diperhatikan antara lain untuk pertanyaan sensitif ataupun pertanyaan yang modelnya terbuka yang berupa jawaban bebas itu sebaiknya ditempatkan di bagian akhir kuesioner. Jadi di bagian awal didahulukan adalah pertanyaan-pertanyaan tertutup yang sifatnya seperti ini ya, di skala-skala seperti ini. Itu akan lebih mudah untuk dijawab di awal. Kemudian pertanyaan yang mudah juga sebaiknya ditempatkan di bagian awal, nanti bertahap sampai dengan yang paling akhir, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kemudian susun pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis, runtut, dan tidak loncat-loncat, atau bisa dikelompokkan dari temanya gitu ya. Jadi misalkan bagian atas membahas tema A, kemudian nanti baru
berpindah ke section atau bagian B untuk membahas tema lanjutannya. Jadi tidak loncat-loncat supaya tidak membingungkan. Kemudian gunakan pertanyaan secara singkat dan jelas, tidak bertele-tele, kalimatnya tidak ambigu, supaya bisa mudah dipahami. Kemudian memperhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan. Kemudian beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner. Yang pertama, ada baiknya adalah kita menggunakan kata pengantar ketika kita akan menyebarkan kuesioner. Jadi di bagian awal kita bisa memperkenalkan diri, eh, kita sebagai peneliti, misalkan dari instansi Universitas Nusa Mandiri sedang menyelenggarakan penelitian untuk judulnya bla bla bla, ya alangkah lebih baiknya bisa melakukan atau menggunakan kata pengantar. Kemudian disarankan juga untuk menggunakan kata yang sopan, wajar, dan menghormat ya, atau memberikan hormat ke responden. Yang salah satunya juga untuk mengucapkan terima kasih atas kesediaan responden menjawab atau mengisi kuesioner yang kita sebarkan. Kemudian penampilan kuesioner juga perlu diperhatikan. Ada baiknya ya, misalkan dari sisi pewarnaan atau kita memberikan cover ataupun cop ya di Google Form untuk apa yang sesuai dengan tema yang sedang kita sebarkan, itu juga bisa menjadi poin baik. Kemudian penampilan kuesioner yang rapi dan terstruktur supaya responden tidak bingung dan lebih mudah dalam menjawab. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner bisa disebarkan dalam lingkup yang lebih kecil. Ya, tadi sudah dipaparkan di sebelumnya ya. Tujuannya adalah untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut. Jadi sebelum disebarkan ke responden secara luas, kita sebarkan secara lingkup yang kecil terlebih dahulu. Kalau sudah dipastikan kuesionernya valid dan reliable, baru disebarkan ke responden secara luas. Baik, itu mungkin materi yang kita bahas di pertemuan ini, yang membahas mengenai metode pengumpulan data. Setelah ini, teman-teman bisa berdiskusi di WhatsApp group apabila ada pertanyaan ataupun hal yang bisa disampaikan, boleh didiskusikan untuk bisa kita selesaikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.